Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan media pembelajaran kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, muatan pembelajaran IPS, sub pembelajarannya yaitu ASEAN, letak geografis, sosial budaya, ekonomi, politik negara-negara ASEAN. Jadi cara penggunaan peta timbul ini, seorang guru menjelaskan peta timbul yaitu ASEAN kepada siswa dan siswanya memperhatikan dari penjelasan guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan negara Indonesia. Ini letak negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia yaitu DKI Jakarta. Hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Sedangkan tanggal bergabung di ASEAN yaitu 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahan dari negara Indonesia adalah republik. Luas wilayahnya 1.905 juta kilometer. Bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia dan mata uangnya rupiah. Sosial budaya di negara Indonesia yaitu jumlah suku yang ada di Indonesia ada 1.340 suku. Suku terbesarnya ialah suku Jawa. Jumlah lagu daerah yang dimiliki oleh Indonesia ada 439 lagu. Jumlah bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia ada 733 bahasa. Jumlah tarian daerah yang dimiliki oleh Indonesia ada 3.000 tarian. Sedangkan ekonomi di negara Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah lainnya. Sedangkan politik di negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya yaitu negara Filipina. Di sini letak negara Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Hari kemerdekaannya yaitu 12 Juni 1898. Sedangkan tanggal bergabung di ASEAN-nya yaitu 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, bahasa persatuannya Tagalog, dan mata uangnya peso. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara Malaysia. Jadi ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional, bahasa persatuan Melayu, mata uang ringgit, sosial budaya tarian ulek maya, tarian Japin. Ekonominya perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahasa mentah. Politiknya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Selanjutnya di sini ada negara Singapura. Ibu kota negara Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahan republik, bahasa persatuan Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, mata uangnya dolar Singapura, SGD. Sosial budayanya, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonominya, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politiknya sistem republik parlementer. Selanjutnya negara Thailand yang akan dijelaskan oleh saya. Thailand berada di sini.
Ibu kota negara Thailand, Bangkok. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah. Tanggal bergabung di ASEAN 8 Agustus 1967. Negara pendiri. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasa persatuan Thai, mata uang Baht. Sosial budaya. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonomi timah dan mangan. Politik sistem monarki, kerajaan konstitusional di mana perdana menteri adalah kepala pemerintah dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Selanjutnya negara Brunei. Negara Brunei. Ibu kota negara Brunei, Bandar Sri Begawan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Tanggal bergabung di ASEAN 7 Januari 1984. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasa persatuan Melayu, mata uang dolar Brunei. Sosial budaya didominasi suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonomi minyak bumi dan gas alam. Politik sistem monarki, kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan negara Vietnam. Politik Vietnam yaitu Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sistem negaranya komunis. Selanjutnya ada negara Laos. Nah, ibu kota Laos ini yaitu Vientiane. Hari kemerdekaannya 22 Oktober 1953. Hari jadinya itu 2 Desember 1975. Tanggal bergabung di ASEAN 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahannya Republik Sosialis. Bahasa persatuannya Laos itu mata uangnya KIP. Sosial budayanya bahasa Laos dengan agama Buddha. Ekonominya bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politiknya itu menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Selanjutnya ada negara Myanmar. Ibu kota negara Naypyidaw. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 dari negara Inggris. Tanggal bergabung di ASEAN 23 Juli 1997. Bentuk pemerintahannya republik. Bahasa persatuannya Kyat Burma. Mata uangnya Kyat atau MMK. Sosial budaya menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonomi pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politik sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri. Selanjutnya di sini ada negara Kamboja. Ibu kota Kamboja itu Phnom Penh. Hari kemerdekaannya itu tanggal 9 November 1953 dari Prancis. Tanggal bergabung di ASEAN itu tanggal 30 April 1953. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Bahasa persatuan Khmer, mata uang riel atau KHR. Sosial budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha. Di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teuk, Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yakni beras, karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik berbentuk monarki konstitusional. Cukup